Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada saat ini kami akan mempresentasikan terkait karakteristik sistem hidrotermal dominasi uap pada lapangan panas bumi Larderello, Italia. Next. Nah, berikut merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aliul Akbar, yang kedua ada Andiana Nadra, yang ketiga ada Yesaya Sompotan, dan yang keempat ada Muhammad Nadif, yang kelima ada Dewangga, dan juga yang keenam ada Diva Nabil Darmawan. Next. Berikut outline kita pada hari ini. Yang pertama ada informasi umum, yang kedua ada ulasan kondisi geologi, ketiga ada tahap pengembangan lapangan, keempat ada studi khusus, kelima ada data dan metodologi yang digunakan, dan yang terakhir ada hasil studi dan kesimpulan. Next. Berikut merupakan tabel kontribusinya. Next. Informasi umum. Jadi, lapangan panas bumi Larderello terletak di wilayah Tuscany, Italia bagian tengah. Dia itu berada di zona internal Northern Apennines. Area ini tuh termasuk dalam sistem tektonik ekstensional Negean-Retriesan yang berasosiasi dengan aktivitas magmatik dangkal dan anomali panas bumi yang sangat tinggi. Nilai heat flow regional di wilayah ini dapat mencapai lebih dari 120 miliwatt per meter kuadrat, menjadikannya salah satu anomali panas bumi terkuat di Eropa. Gambar di samping merupakan peta geologi dan konfigurasi survei geofisika di lapangan panas bumi Larderello, Italia. Menurut terkait sejarah penemuan dan pemanfaatan panas buminya, jadi manifestasi panas bumi seperti fumarol mata air panas di Larderello ini telah dimanfaatkan sejak zaman Etruscan dan Romawi untuk keperluan mandi dan juga pengobatan. Nah, pada awal abad ke-19 dimanfaatkan secara industri untuk ekstraksi asam urat dari fluida hidrotermalnya. Pada tahun 1904, untuk pertama kalinya di dunia itu, uap panas bumi digunakan langsung untuk menghasilkan listrik, menyalakan 5 lampu pijar. Pada tahun 1913, pembangkit listrik panas bumi komersial pertama dengan kapasitas berkisar 250 kilowatt mulai beroperasi, yang menandai lahirnya industri geothermal modern. Untuk tipe sistem panas buminya sendiri, Larderello ini diklasifikasikan sebagai vapor dominated geothermal system atau sistem dari uap, dan fluida reservoir utamanya itu berupa uap kering atau dry steam dengan temperatur berkisar 150 sampai 350 derajat Celcius, dan pada reservoir dalamnya itu dapat mencapai lebih dari 300 derajat Celcius. Sistem ini tuh memiliki kontribusi air meteorik yang kecil, berbeda dengan sistem water dominated yang umum dijumpai secara global. Terus untuk signifikansinya secara global, Larderello ini diakui sebagai lapangan panas bumi tertua di dunia yang digunakan untuk memproduksi listrik. Nah, dia juga menjadi referensi klasik global untuk studi sistem panas bumi dominasi uap bersama The Geysers Amerika Serikat. Dia juga berperan penting dalam pengembangan teknologi pembangkit geothermal, pemahaman hubungan struktur geologi, aliran fluida, dan konsep eksplorasi reservoir uap kering. Nah, hingga kini, Larderello tetap menjadi salah satu lapangan panas bumi paling produktif dan paling banyak diteliti secara ilmiah di dunia. Selanjutnya untuk ulasan kondisi geologi, di mana lokasi dan kerangka tektoniknya. Seperti yang terlihat pada peta geologi regional di samping, wilayah Larderello ini sangat unik karena berada tepat di atas zona pendiksian kerak bumi atau crustal tining. Hal inilah yang menjadi kunci utama mengapa gradien panas di sini jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lain sekitarnya. Secara geodinamika, pendiksian kerak ini mengakibatkan asthenosfer yang panas naik ke level yang lebih dangkal, sehingga memicu munculnya intrusi magmatik di wilayah permukaan Tuscany. Nah, jika kita perhatikan lebih detail pada peta, kita bisa melihat kompleksitas struktur petahan garis-garis merah itu, dan struktur-struktur ini bukan sekedar retakan biasa, melainkan jalur permeabilitas yang memungkinkan fluida bersirkulasi dan membawa panas dari batuan dasar menuju reservoir. Untuk kedua yaitu litologi dan sistem reservoir. Secara litologi, sistem panas bumi Larderello tersusun atas basement metamorf pratersier yang berfungsi sebagai reservoir utama, sedangkan batuan karbonat dan evaporate mesozoikum peran sebagai batuan pendukung atau keprok. Kombinasi ini memungkinkan terperangkapnya fluida panas pada dalam menengah hingga dalam. Ketiga yaitu struktur geologi dan kontrol fluida. Sistem panas bumi Larderello dikontrol kuat oleh sesar normal yang berarah dominan MWSE dan MESW yang berkembang akibat kondisi tektonik ekstensional. Struktur ini meningkatkan permeabilitas batuan dan berfungsi sebagai jalur utama migrasi fluida hidrotermal dari sumber panas ke reservoir dan permukaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya adalah tahap pengembangan lapangan. Yang pertama, identifikasi awal. Pengembangan lapangan panas bumi Larderello diawali dari pengenalan manifestasi permukaan seperti fumarol, uap panas, dan endapan boron. Keberadaan manifestasi ini menunjukkan adanya aliran fluida panas dan kedalaman ke permukaan. Lalu ada eksplorasi. Tahap eksplorasi dilakukan untuk memahami sistem geothermal melalui pemetaan geologi, analisis struktur sesar, studi geokimia fluida, serta metode geofisika seperti seismik dan magnetotelurik. Tujuannya adalah mengurangi ketidakpastian sebelum pengeboran. Lalu konfirmasi reservoir dan pengeboran produksi. Setelah eksplorasi berhasil, pengembangan di Larderello dilanjutkan dengan pengeboran sumur produksi dengan menargetkan reservoir dangkal kalkare cavernoso. Kemudian berkembang ke reservoir dalam pada basement kristalin. Fluida yang dihasilkan berupa uap kering bersuhu tinggi sehingga sangat ideal untuk pembangkit listrik. Next. Selanjutnya pengembangan infrastruktur dan sistem produksi. Pada tahap ini dibangun jaringan pipa uap dan pembangkit listrik panas bumi. Uap dari sumur dialirkan langsung ke turbin untuk menghasilkan listrik. Seiring waktu, jumlah sumur dan kapasitas produksi terus meningkat. Dan yang tahap terakhir, injeksi fluida dan pengelolaan jangka panjang.
Reinjeksi dilakukan dengan mengembalikan fluida panas bumi yang telah terkondensasi ke bagian marginal reservoir untuk menjaga tekanan dan kestabilan produksi uap. Fluida yang diinjeksi kembali menyerap panas batuan sehingga membantu pemulihan energi panas dan memperpanjang umur lapangan. Strategi ini dikombinasikan dengan pengembangan reservoir lebih dalam dan zona sesar aktif agar produksi tetap berkelanjutan dalam jangka panjang. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk studi ini bertujuan untuk meninjau bagaimana evolusi pemahaman terhadap sistem panas bumi Lardilero sejak tahap awal pengembangan hingga kondisi saat ini, dengan memanfaatkan Lardilero sebagai lapangan panas bumi tertua yang mempunyai ketersediaan data paling lengkap yang ada di dunia. Penelitian ini menekankan bagaimana peran evolusi tektonik serta struktur geologi sebagai pengontrol utama dari sistem aliran fluida serta karakteristik reservoir. Lalu meninjau perubahan sumber panas serta sifat fluida geotermal dari pengaruh magmatik hingga dominasi fluida meteorik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan data dan jenisnya. Yang pertama, yang paling penting itu data geologi dan struktur. Yang mana di sini data geologi yang digunakan seperti peta geologi regional yang dibuat secara detail dari wilayah Lardilero sampai Lago Basin. Lalu data stratigrafi dari singkapan permukaan juga diperlukan dan juga log dari pemboran yang ada di sekitar sumur di wilayah Lardilero dan Lago Basin. Informasi berupa struktur sesar normal yang mana dijumpai berarah dengan NWSE dan NESW. Yang mana zona tersebut dapat digunakan sebagai jalur aliran fluida hidrotermal sekunder. Dan data yang ketiga itu data litologi reservoir yang khususnya untuk calcare cavernoso dan basement kristalin. Dan yang kedua itu data pemboran dan reservoir, di mana data kedalaman, temperatur, dan tekanan dapat digunakan dalam penentuan karakter reservoirnya. Lalu juga pada data pemboran reservoir ini dapat memberikan seberapa perlu kita menginjeksi fluida dan merespon reservoir terhadap eksploitasi agar dapat sustainable. Yang ketiga itu ada data geokimia fluida, yang mana di fluida itu sendiri diidentifikasi kimia fluidanya seperti H2O, CO2, H2S, NH3, dan boron. Dan yang setelah diketahui komposisinya, juga dilakukan data isotop seperti helium dan tritium, yang mana untuk mengetahui fluida magmatik dan meteoriknya. Jadi setelah dilakukan data geokimia ini, juga dilakukan analisis inklusi fluida pada mineral hidrotermal untuk merekonstruksi evolusi, suhu, tekanan, dan salinitas. Dan yang terakhir juga diperlukan data geofisika. Seperti yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya, data MT atau magnetolurik itu dapat menunjukkan di mana zona resistivitas rendah dan dalaman mana kerak tersebut cocok untuk dijadikan indikasi panas magmatiknya. Lalu data seismik refleksi juga digunakan untuk menentukan K-horizon, reflektor kerak tengah, dan dapat mengetahui zona akumulasi magma secara parsial. Lalu data geofisika juga dapat mengetahui anomali panas bumi dan heat flow yang sangat tinggi, di mana range-nya itu lebih dari 1000 MW per meter kuadrat di area Lardilero dan Lago itu dari Liolita 1254. Selanjutnya ada metodologi dari sintesis data multidisiplin, yang mana mengkarakteristik sistem hidrotermal dominasi uap di lapangan Lardilero. Di sini mengandalkan observasi permukaan dari Hosten dan Brown 2000, di mana hasil integrasi tersebut digunakan untuk mengetahui data bawah permukaan yang komprehensif dengan menggunakan data geologi struktur seperti sesar normal tadi, NWSE, dan sesar transfer NESW. Yang mana di sini sangat berperan penting dalam menjadi pengontrol permeabilitas sekunder. Dan basement berjenis kristalin dapat digunakan untuk mengetahui pemboran efektif itu sejauh mana. Dan kehadiran data geofisika pada K-horizon dan zona resistivitas dari survei magnetolurik memberikan tesis keberadaan sumber magma dangkal. Lalu kerangka metodologi integratif, metodologi Infinity disusun dengan deskripsi statis dan menggunakan pendekatan evolusioner. Tahapan ini dimulai dengan pemodelan, memetakan jalur outflow, dan kemudian dilakukan juga rekonstruksi termodinamikanya berbasis inklusi fluida tadi. Selanjutnya, ini ada saran pengembangan dan riset untuk masa depan. Yang pertama itu kita menggunakan efektivitas agar dapat menjadi lebih produktif dan penelitiannya lebih komprehensif lagi. Dibagi dengan 4 pilar. Yang pertama itu dilakukannya monitoring yang dinamis. Disebut dinamis karena pemantauan MT ini juga dapat mengetahui time lapse-nya agar dapat mengetahui perubahan saturasi fluida dan faktor reinjeksinya juga. Yang kedua itu eksplorasi sistem superhot, yang mana difokuskan dengan zona sekitar suhu lebih dari 400 derajat Celcius. Dan yang ketiga pemodelan THM atau thermohydromechanical.
Ini merupakan metode numerik untuk memahami interaksi antara deformasi batuan dan dinamika fluida pada reservoir batuan dasar. Dan yang terakhir ada validasi melalui analogi fosil. Fosil di sini berguna untuk mengetahui dan memvalidasi arsitektur sistem bagian dalam yang tidak terjangkau dari sumur pemboran yang tersedia. Oke, selanjutnya dijelaskan teman saya. Oke, selanjutnya hasil studi. Yang pertama, sistem panas bumi Lar de Relo berkembang pada zona tektonik ekstensional pasca orogenik Apennina. Nah, struktur geologinya berupa sesar normal berarah northwest southeast dan northeast southwest menjadi pengontrol utama aliran fluida panas dari kedalaman ke permukaan. Kondisi ini berkaitan dengan penimisan kerak anomali panas bumi tinggi serta keberadaan aktivitas magmatik dangkal yang menyediakan sumber panas sistem. Kombinasi faktor ini menjelaskan mengapa sistem mampu mempertahankan suhu tinggi dan mempertahankan karakter dominasi uap dalam jangka waktu panjang. Yang kedua, terhadap pada basement metamorf tersier dengan caprock karbonat evaporate Mesozoikum. Basement kristalin berfungsi sebagai batuan reservoir berpermeabilitas tinggi akibat rekahan. Sementara lapisan karbonat dan evaporate di atasnya berupa batuan penutup atau caprock yang menghambat keluarnya fluida panas. Hubungan ini memungkinkan terperangkapnya uap kering super panas pada kedalaman menengah hingga dalam, serta mendukung keberlanjutan reservoir produktif. Yang ketiga, karakter fluida reservoir didominasi uap kering bersuhu tinggi atau dry steam dengan kontribusi meteoritik kecil. Temperatur fluida mencapai 150 hingga 350 derajat Celcius pada reservoir dangkal dan lebih dari 300 derajat Celcius pada reservoir dalam, yang sekaligus menegaskan klasifikasi sistem dominasi uap. Komposisi fluida dan data isotop menunjukkan bahwa sebagian besar energi panas berasal dari sumber magmatik dengan infiltrasi air meteoritik yang relatif terbatas dibandingkan sistem dominasi air. Kemudian yang keempat, eksplorasi dan pemboran mengonfirmasi keberadaan uap kering super panas hingga kedalaman kurang lebih 5 km. Pemboran menuju basement kristalin mengungkapkan zona reservoir sangat panas dengan tekanan tinggi, memperluas potensi pengembangan. Temuan ini menunjukkan hubungan langsung antara kedalaman, struktur geologi, dan akumulasi uap, sekaligus memberikan arah pengembangan lapangan ke zona temperatur ekstrim. Yang kelima, tahap pengembangan lapangan dimulai dari manifestasi permukaan hingga pembangkit listrik komersial. Awalnya, fumarol dan mata air panas dimanfaatkan untuk mandi dan pengobatan sejak zaman Etruskan dan Romawi, kemudian berkembang menjadi ekstraksi asam borat pada awal abad ke-19. Tahun 1904, uap dari sistem digunakan pertama kali di dunia untuk menyalakan lampu pijar, dan pada 1913 dibangun pembangkit listrik komersial pertama, menjadikan Lar de Relo pionir pemanfaatan energi panas bumi. Yang keenam, eksplorasi modern menggunakan geologi, geokimia, geofisika, dan pemboran untuk mengurangi ketidakpastian. Pemetaan struktur, analisis fluida reservoir, survei magnetotolurik, dan seismik, serta data pemboran digunakan untuk memahami arsitektur reservoir dan sumber panas. Integrasi data ini membantu mengidentifikasi jalur aliran fluida, zona panas tinggi, dan hubungan antara struktur serta produktivitas reservoir, sehingga meningkatkan efektivitas proses eksplorasi dan pengembangan sumber produksi. Dan yang terakhir, reinjeksi fluida kondensat menjaga tekanan reservoir dan mendukung keberlanjutan produksi uap. Fluida panas bumi yang telah berkondensasi dikembalikan ke zona marginal reservoir untuk mempertahankan tekanan internal dan menjaga suplai uap dalam jangka panjang. Proses ini membantu fluida menyerap kembali panas batuan, memungkinkan regenerasi energi panas dan memperpanjang umur produksi sistem dominasi uap yang telah beroperasi lebih dari 1 abad. Selanjutnya, untuk kesimpulan, kita mendapat kesimpulan bahwa lapangan panas bumi Lar de Relo merupakan sistem yang didominasi uap tertua di dunia yang terbentuk dan berkembang akibat interaksi antara tektonik ekstensional, neogen hingga recent, aktivitas magmatik dangkal, serta nilai heat flow yang sangat tinggi di wilayah Tuscany, Italia Tengah. Kondisi geologi dan struktur khususnya sesar normal berarah northwest southeast dan northeast southwest menjadi pengontrol utama persebaran permeabilitas dan jalur migrasi fluida hidrotermal, memungkinkan akumulasi dan manfaatan uap kering bersuhu tinggi yang menjadi ciri khas sistem ini. Secara litologi, kombinasi basement metamorf sebagai reservoir utama dan batuan karbonat evaporate sebagai caprock menciptakan perangkap termal yang efektif. Hal ini didukung oleh data geofisika berupa K-horizon dan zona resistivitas rendah yang menunjukkan keberadaan sumber panas magmatik pada kedalaman kerak menengah. Evolusi fluida yang tercatat melalui geokimia dan inklusi fluida mengindikasikan transisi sistem dari dominasi cairan panas menjadi dominasi uap super panas dengan kontribusi meteoritik yang relatif kecil. Kemudian pengembangan lapangan berlangsung secara bertahap, dimulai dari pemanfaatan fumarol dan mata air panas untuk mandi dan pengobatan. Kemudian ekstraksi asam borat, dan akhirnya produksi listrik dengan uap panas bumi sejak 1904 hingga menjadi pembangkit komersial pada 1913. Eksplorasi modern menggunakan pemetaan geologi, analisis struktur, pemboran hingga 5 km, serta integrasi data geokimia dan geofisika untuk meminimalkan ketidakpastian sebelum pengembangan sumber produksi. Strategi pengelolaan jangka panjang melalui injeksi fluida kondensat terbukti menjaga tekanan reservoir, mempertahankan suplai uap, dan memperpanjang umur produksi. Integrasi dan
multidisiplin memungkinkan pemahaman yang lebih baik mengenai perubahan sumber panas, mekanisme pemisahan fasa, serta evolusi reservoir menjadikan Laderello sebagai referensi klasik dalam studi sistem dominasi uap dan pengembangan teknologi panas bumi global. Selanjutnya, nah ini dia referensi yang kita gunakan. Baik, terima kasih. Berikut merupakan presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada salah kata atau kalimat. Terima